Dapat kita semua berdiri sama-sama. Sambil itu kita ucapkan hai kepada Tuhan, berkati kepada saudara-saudara kami. Satu minggu tidak jumpa, lama tidak jumpa. Hai, Tuhan berkati. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita mulakan ibadah kita. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami yang tidak pernah bersudahan dari dulu sampai sekarang Tuhan. Selama satu minggu yang lepas Tuhan, Engkau telah memimpin kami Tuhan, hingga kami dapat berkumpul bersama lagi hari ini Tuhan. Saya tahu Tuhan, masing-masing di antara kami ada pergumulan sendiri Tuhan, tapi Tuhan yang selalu menyertai kami adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Begitu juga dengan saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak sekali-sekali meninggalkan mereka Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulakan ibadah kami hari ini Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga ke akhir ibadah ini Tuhan ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Haleluya Tuhan, in Jesus name. Amin. Halo. Sudah bersedia untuk terbang seperti Raja Wali bersama dengan Tuhan? Kita bebas bagi ruang, kita akan bersorak-sorai bersama-sama. Amin. Amin. Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, ku bersorak memuji nama-Mu. Mari dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, ku bersorak nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Ayo
berikan bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Hanya Dia yang layak disembah, sebab Dia adalah pencipta segalanya. Langit dan bumi pujilah Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Hanya Engkau yang layak satu-satunya disembah di bumi dan di langit Tuhan. Sebab Engkaulah pencipta, Engkaulah awal dan akhir. Engkaulah yang besar Tuhan. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup mati di kayu salib untuk menebus kami Tuhan. Engkau yang berjanji dan Engkau juga yang sanggup mengendapi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami dengan iman kami bersepakat Tuhan, percaya akan Engkau Tuhan. Mari kita angkatkan lagu berjanji. Tuhan yang besar. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
kuasanya, ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, thank you Lord. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berjanji dan Engkau yang menggenapi. Engkau tidak pernah lalai dengan janji. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Sebesar apapun masalah kami di dunia ini Tuhan, tapi kami masih punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya Tuhan. Tidak ada yang dapat melampaui Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang besar. Haleluya Tuhan. Dalam-Mu Tuhan kami memperoleh kemenangan Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Telah melepaskan kami dari roh-roh yang membelenggu kami Tuhan, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyatakan kemenangan di dalam-Mu Tuhan.
dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Saya dalam Tuhan. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang terima dalam Kristus. Ku percaya, ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Hanya dalam Kristus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus ada ketenangan. Hanya di dalam Kristus segala sumber kita terjawab. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Engkau beri nafas ini setiap pagi Tuhan. Dan firman Tuhan bermazmur berkata,
selagi aku bernapas, selagi itu aku bersyukur kepada Tuhan, selagi itu aku memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Pak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Amen. 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 Haleluya. Terima kasih Joy and the team. Sila duduk. God is good all the time. Amen. Apa kabar semua? Sehat? Amen. Oke, kalau ada murid-murid sekolah minggu ya, yang kecil-kecil, ada bilik dia khusus ya. Oke. Kita terus dengan firman Tuhan. Bagian kedua, apa yang kita sudah belajar minggu lepas, ini mengenai Yesus bercakap atau bicara dengan seorang wanita Samaria di telaga. Ya, Yesus bercakap dengan seorang perempuan Samaria di telaga. Ya. Kita akan baca ini sekali lagi. Kita sudah belajar dari ayat 1 sampai 10 dan hari ini kita sambung. Oke, kita akan baca keseluruhan cerita ini. Ya, beri ayat. Kita akan baca sekali lagi. Ya, jangan jemu-jemu dengan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu hidup, ya, dan berkuasa. Firman Tuhan adalah roh yang membebaskan. Oke, mari kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptiskan murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' nescaya engkau telah meminta padanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternakannya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada
hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usaha datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat yang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sampai di sini saja. Dan semua kata amin. Ya, selepas saya baca ni kan saya rasa haus. Wadi, boleh someone, saya lupa beli mineral water tadi. Oh, ada. Lepas baca ni saya haus sudah. Okey. Isteri saya travelling, selalu travelling dia di KL. Okey. Nah, apa yang kita belajar minggu lalu dari ayat 1 sampai 10, cara ringkasnya, Yesus terus pergi, orang Yahudi dibawa keluar, dan orang luar, orang Assyria dimasuk ke Israel. Dan ini terjadi perkawinan campuran. Kawinan mereka yang campur itu disebut orang Samaria, bukan original, bukan tulen Yahudi sudah. Maka orang Israel berkata, kamu bukan original. Ada yang kawin campur sini, ada kan? Bukan iman lagi. Dia kawin dengan orang putih. Jadi apa nama dia? Tak apalah. Jadi dia, kamu balik kampung, kamu ni orang putih lah, bukan orang iman lagi. Pergi rumah panjang. Macam itu. Kami tidak membawa kawan. Kamu tu bukan original. So ceritanya kurang lebih begitulah. Jadi orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena mereka itu orang campuran. Orang campuran. Lalu mereka mulai membenci satu sama lain. Dari generasi ke generasi membenci satu sama lain. Bayangkan, mereka membenci tahu. Ada kebencian dalam hidup kita. Tengok orang itu pun tak mau. Kita tengok dia digerjakan, cepat-cepat kita balik. Kita duduk sebelah sini, contoh duduk satu sini, dia tengok ujung sana. Lepas kebaktian cepat-cepat balik, tidak mau mengelakkan orang itu. Pernah? Ya pernah, kita pernah ya. Beginilah terjadinya. Tapi Yesus
Yesus datang untuk orang Samaria dan untuk orang Yahudi. Amin. Lalu dia mau memecahkan dinding-dinding agama, dinding-dinding adat, semua ini kebencian itu Tuhan mau rubuhkan semua. Lalu Yesus masuk ke Samaria, tempat yang haram bagi orang Yahudi. Dia masuk di sana, dia pergi ke tempat ada satu sumur atau pergi atau telaga. Bukan kebetulan dia duduk di sana. Datanglah seorang perempuan Samaria, tidak disebut nama dia. Dia datang waktu malam kah? Petang. Tengah hari. Biasanya orang yang menimba air, mengambil air, datang waktu awal pagi atau petang. Karena tengah hari, tahu tengah hari panas, tahu, hot, panas. Kenapa dia datang waktu tengah hari? Karena perempuan ini memiliki berapa? 5 roti kah? Suami. Biasanya kita dengar 5 istri. Ini 5. Waduh. Belum saya jumpa lagi 5 suami. Banyak istri, banyak jumpa. Ini 5. Karena dia tahu perbuatan dia adalah berdosa terhadap Tuhan. Dia mengelakkan berjumpa dengan orang kampung. Orang kampung semua tahu. Kalau kita dengar tuh. Lalu dia pergi pada siang ambil air. Di sana ditemukan dengan siapa? Yesus. Yesus datang kepada orang yang berdosa. Yesus datang pada orang yang katakan saya tidak layak nih pastor melayani. Saya begini-begini. Kamu dilayakkan oleh Yesus. Amin. Manusia sejak yang kamu belum layak main gitar, belum layak memimpin, belum layak melayani di gereja. Siapa yang berperaturan itu? Manusia. Tapi Yesus datang untuk semua orang. Yesus berjumpa dengan seorang perempuan. Dan orang perempuan Samaria, apabila Yesus katakan beri aku air, apa kata perempuan itu? Mana mungkin seorang Samaria boleh bergaul dengan bercakap pun tak boleh. Ikut adat itu haram. Orang Yahudi dengan orang Samaria pada ketika itu tidak boleh bersemuka atau apalagi bercakap. Tidak boleh. Tapi Yesus memecahkan dinding-dinding semua ini. Dinding keagamaan, dinding adat istiadat ini. Banyak adat kita kan. Kita harus miring. Tak miring nanti ya. Apa kata orang kampung? Kita harus pergi bumo. Apa kata orang nanti? Sembah. Kita harus buat ini, pemuja ini. Ini kita sudah buat biasa nih, orang tua kita buat ini. Kita harus buat. Yesus datang untuk memecahkan itu. Amin. Ya, memisahkan kita daripada stronghold. Ya, satu yang mengkuat kita, keagamaan kita ataupun adat. Nah, lalu Yesus berkata dia minta air. Ada kata Yesus benar-benar mau air? Akhirnya kalau kita baca itu bacaan kita tadi, perempuan itu sibuk bercakap sesuatu lama, tidak pun dia ambil air. Tidak ada tertulis bahwa dia, ini air yang kau minta. Ini mineral water yang kau minta. Tidak diberi. Sebenarnya itu Tuhan mau bicara kepada dia. Karena dia bahwa kalau kamu tahu siapa yang bercakap pada kamu ini sekarang ini, kan? Dia akan memberi kamu air. Karena setiap hari kan dia akan pergi, tidak habis-habis datang untuk air yang sama. Masih haus lagi.
Tapi Yesus kata, kalau kamu tahu air yang akan kuberi padamu, kalau kamu minum ini, kau tidak akan haus lagi. Wah, dia kata, saya mau. Dia tidak paham apa maksud itu. Air yang hidup adalah keselamatan bagi kita semua. Amin. Keselamatan, salvation, itu maksudnya, itu maksud Tuhan. Karena Yesus adalah air yang hidup itu. Nah, kita akan terus belajar tentang firman Tuhan ini mulai ayat 11, bisa ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Dia masih belum paham. Dia belum mengerti apakah air hidup itu, adakah itu benar-benar yang hidup itu di dalam lagi sumur itu. Itu dalam pikiran. Ya. Ini dia, apabila orang luar yang tidak pernah dengar firman Tuhan, mereka hanya baca firman Tuhan untuk serang kita, ya, agama lain, ya, mereka tidak mengerti ini. Sama seperti perempuan, pengertian dia bahwa sumur itu apa yang kelihatan, yang di dalam itu maksudnya air yang hidup bagi dia. Ini bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ya, 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya dan serta anak-anaknya dan ternakannya? Inilah sumur Yakub. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, inilah tempat mereka menimba air untuk kegunaan harian dan juga untuk ternakan mereka. Nah, mereka semua tahu cerita ini, sejarah ini. Perempuan ini berkata kepada Yesus, adakah engkau lebih besar daripada bapa Yakub? Amin. Tentu sekali, amin. Tentu sekali. Dia belum paham ini. Sampai saat ini dia belum mengerti lagi. Ya, adakah engkau lebih besar daripada Yakub? 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Adakah ini bicara tentang air yang sumur ini? Adakah Yesus berkata tentang air ini? Tidak. Inilah air rohani. Barang siapa minum air ini maksudnya sumur itu, air yang kita minum, mineral water ini apa saja, dia tetap haus lagi. 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus bicara tentang air rohani. Air rohani. Pemikiran wanita ini masih pikiran apa? Air yang dalam sumur atau telaga itu, ya, atau perigi itu. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini dia hidup yang kekal. Air rohani yang diberikan oleh Yesus adalah menjadi mata air di dalam dirinya. Oke, dan apabila kita jadi Kristen, ya, kita tidak, kalau dulunya kita takut hantu, kalau kita lalu limpas kubur, belum mengenal Tuhan, tidak takut kan? Sekarang masih takut tak? Masih takut?
Ya, kalau masih takut ada perlu konseling, datang jumpa saya. Apa yang tidak kena? Ya, saya akan doa untuk kamu. Kalau dulu kita takut semua ini, ya. Kalau ada masalah dulu sebelum kenal Tuhan, tidak dapat tidur, ya. Tapi sekarang sudah terima Yesus. Sekarang kita memiliki Yesus dalam kita. Yesuslah air hidup itu. Kita memiliki air yang hidup itu menjadi mata air dalam diri kita. Kita tidak lagi bergantung pada orang lain, hanya kita direct calling katanya pada Yesus. Tidak lagi kita bergantung type dalam FB, please pray for me. Seluruh dunia tahu kamu sakit, seluruh dunia tahu kamu perlu doa. Banyak orang. Mata air di dalam kamu, kuasa Tuhan di dalam kamu, air yang hidup di dalam kamu. Amin. Yang sudah terima Yesus. Hanya kita mendengar suara iblis mengatakan, ya, kamu siapa? Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak, bukan kamu pastor, kamu bukan pendeta, kamu bukan ini. Ya. Nah, kita yang mengenal Yesus, kita yang sudah terima Yesus, ya, air mata yang hidup, dia memancar terus menerus dalam hidup kita sampai kekal. Amin. Kita tidak takut lagi. Kita withdraw power from inside untuk berdoa dan percaya sesuatu. Oke, 15. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Tengok, dia belum paham apa maksud Yesus ini. Dia meminta, kalau begitu Tuhan berilah, tak payahlah saya tapuk-tapuk lah, sunyi-sunyi pergi mencari apa? Pergi tengah hari mengambil air. Berilah saya air itu. Sebenarnya dia tidak mengerti, belum mengerti apa maksud air yang hidup itu. Dia pikir air yang Tuhan beri ini, dia tidak minum lagi, ya, tidak haus lagi. Apa yang Tuhan katakan di sinilah air yang hidup ini adalah apa? Hidupan kekal, keselamatan. 16. Kata Yesus kepadanya, disinilah dia belum paham. Lalu Yesus Yesus seterusnya berkata, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Disinilah permulaannya, menyadarkan dia, ya. Disinilah Yesus memberi dia hukum Taurat. Nah, selama ini dia belum sadar tentang diri dia, belum paham apa yang Tuhan katakan. Pergi, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Tiba-tiba Yesus membawa dia kepada diri dia, ya. Yesus mau dia sadar bahwa dia berdosa dan memerlukan air yang hidup itu. Amin. Ya. Tuhan mau dia sadar dosa, dia berdosa dan memerlukan keselamatan, memerlukan Yesus dalam hidupnya. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yesus kata, bawalah suamimu. Adakah Yesus tidak tahu? Dia tahu semua tentang perempuan ini, karena dialah Tuhan. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Dia tidak ada suami. 18.
Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Tadi tak ada suami, ini pula disebut 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Wow, berarti bukan 5 suami itu sama satu bumbung ya. Saya pikir semua ada satu bumbung tadi. Tapi untuknya yang ada sekarang padamu, maksudnya dia kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai 5. Ada satu tinggal kan, kelima. Yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Wow, Yesus tahu tentang dirinya. Siapa perempuan ini? Ya, Tuhan mau dia sadar dan balik kepada dia, mengaku dosa dia. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Pada ketika itu nabi adalah seorang yang perantaraan para Tuhan dengan manusia. Nabi yang mengatakan, oh ini akan datang, ada malapetaka akan datang, ada pandemik COVID akan melanda dunia ini. Contohlah, inilah kerja siapa? Nabi. Tapi banyak nabi-nabi palsu sekarang. Ya, nabi palsu di Afrika. Di Afrika banyak nabi palsu. Dia suruh mereka makan apa? Rumput. Ada videonya. Macam-macam nabi palsu. Mereka kata profet ini, profet itu. Mereka suruh jemaatnya panggil dia profet. Ya, banyak di Afrika. Mereka kata profet, nabi. Sebenarnya ya, kita sekarang semua kita bukan seorang saya pastor. Semua sebenarnya kita lah disebut nabi. Tuhan bicara pada kita direct. Tak perlu kita nabi penyelamat. Amin. Amin. Tuhan bicara pada kita. Ya. Pada masa itu nabi adalah seorang yang bernubuat apa yang akan datang. Tuhan bicara pada dia. Nah, kenapa dia kata Tuhan sini? Tuhan ini seorang yang boleh pada masa itu adalah sepertinya Tuhan. Ya, Tuhan. Master. Ya. Satu orang yang kita respect, ya. Kita hormat. Bukan Tuhan ini adalah Tuhan Yesus, God. Ya. Tuhan nyata sekarang bahwa kaulah seorang nabi. 20. Nenek moyang kami. Tengok. Kita lihat di sini, dia sudah alihkan topik. Tajuk dia tadi tentang diri dia ini. Tapi dia terus bawa sekarang pembincangan mereka kepada worship, tiba-tiba kepada penyembahan. Tahu ini? Tuhan tegur dia, Tuhan nyatakan dia supaya dia mensadarkan diri dia bahwa dia berdosa, dia perlu Yesus, dia perlu bertobat dari dosa dia. Tapi dia tiba-tiba dia bawa pada nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Siapa di sini tiba-tiba pastor? Bro, berhentilah mabuk-mabuk. Oh pastor, Christmas kamu ada kah? Kita pergi mancing nggak? Ya, ada yang bawa tidak mau pastor mau doa untuk dia sebenarnya mau ini, tapi dia bawa topik. Nanti bawa topik lain, makan polomi lah. Ya, sama dia bawa topik lain pula, tajuk lain. Nenek moyang kami menyembah tiba-tiba. Itu tentang diri tadi kan, tentang suami tadi kan. Terus dia bawa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ada dua tempat di sini, ya. 21.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Nah, hai perempuan. Hai perempuan. Tengok sini bah, tengok sini. Hai perempuan, hai lelaki. Semua, hai jemaat, tengok sini, tengok sini, tengok. Kalau saya geram-geram, tengok sini, tengok. Kalau saya counseling kan, kalau masa saya counseling, orang tu tengok cicak lah, tengok cicak dia. Ini brother selalu saya counseling kan, dia tengok cicak. Woi, tengok sini. Saya sudah geram. Nih, mata saya tengok. Kerana dia tengok kalau ada kereta, dia tengok sana. Dia tengok cicak. Woi, bro, tengok sini. Ini, saya kata dengan dia. Kamu ikut cakap saya. Ya ke? Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ada seorang dulu dari Singapura, saya bawa dia ke museum. Hey, why you people go and worship Gunung Murud Baklalan? Dia also God bah. Dia kata, kenapa kamu orang pergi menyembah di sana saja ada Tuhan? Kah betul juga kata dia. Semua pergi sana ada Tuhan kan? Di gunung itu saja ada Tuhan kan? Ada banyak gunung doa kan? Saya banyak gunung doa saya pergi. Bagi saya dulu, supaya gunung lebih tinggi, gunung tu lebih dekat dengan surga. Itu pikiran saya dulu. Itu saya mau naik gunung, mencari geng-geng naik gunung Kinabalu. Nah, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan sini, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, bukan di gereja ini, bukan di gereja itu. Ada gereja yang sangat katakan, oh praise and worship kami hebat toh bro, hebat pemimpinnya, pemain musiknya luar biasa, penari dia haleluya luar biasa, kami hebat dalam praise and worshipnya. Ada yang, oh sana kami lagi best. Nah, ada yang kata begitu ya. Ya, 22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Ini masalahnya orang Samaria. Mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus orang apa? Yahudi. Keselamatan datang dari Yesus Kristus. Amin. Orang Yahudi. Penyembah, mereka tahu bahwa penyembah keselamatan datang dari orang Yahudi. 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebut roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Ya, kita menyembah sekarang di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah sedemikian. Ini yang berkenan pada Bapa. Ingat Roma 12 ayat 1, ya. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Apa maksud roh dan kebenaran? Ayat 24 ini kata begini. Kata 24, Allah itu roh. Allah yang kita sembah ini roh. Apa maksudnya roh? Tidak nampak. Tidak nampak dengan mata kasar kita. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berarti kalau kita seorang yang berarti di sini setiap yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan harus wajib menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kita tidak boleh menyembah Tuhan tanpa Yesus di dalam kita. Ini maksudnya. Kita tidak boleh menyembah Tuhan kalau tidak sama seperti konsert di luar sana. Oh, dengan perasaan saja, dengan emosi saja. Rockers semua. Ya. Tapi kita yang menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita adalah roh. Dan setiap orang menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Amin. Tidak ada lain Tuhan lain selain Tuhan kita ada yang benar. Dia tidak dapat lihat dengan mata. Kita memiliki iman karena roh di dalam kita menjadi saksi. Amin. Itu sebabnya kita adalah penyembah benar. Kenapa? Ada roh di dalam kita menjadi saksi. Itu sebabnya kita memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Kenapa? Kita memiliki roh Yesus di dalam kita. Amin. Itu maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi barang siapa yang belum memiliki Yesus, belum terima Yesus, itu wajib, sangat perlu, sangat perlu. 25. Jawaban perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Masih dikenal ke siapa Yesus? Siapa yang bercakap dengan dia? Adakah perempuan ini kenal Yesus? Kenal? Tidak. Tengok dia, aku tahu bahwa Mesias. Siapa Mesias ini? Tentu sekali siapa? Yesus Kristus. Dia masih tidak tahu siapa yang bicara pada dia. Dia masih belum tahu siapa dia yang berbicara kepada dia yang depan mata dia. Ada orang kata begini, kalau saya nampak Yesus depan saya baru saya percaya. Tidak payahlah. Orang Samaria nampak Yesus depan dia pun tidak percaya. Askar-laskar yang menyalib Yesus di depannya pun tidak percaya. Yudas bersama Yesus pun tidak percaya dengan Yesus. Sudah bersama dengan dia pun menyeleweng, ya, menyangkal Yesus. Siapa kata saya melihat Yesus baru saya percaya? Jangan harap. Banyak cerita di dalam Perjanjian Baru. Yesus memberi berapa ribu? 5.000, ya, makanan. Memberi makan pada 5.000 orang. Apabila Yesus disalib, semua orang lari, semua orang menyangkal dia. Yesus di depan, Yesus buat mukjizat setiap hari, setiap saat. Setiap saat Yesus melakukan mukjizat pun melihat Yesus melihat murid Yohanes Pembaptis. Masa Yohanes Pembaptis di dalam penjara, dia hantar, tahu, Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang kedatangan orang yang datang selepas aku ini, yang menyelamatkan. Saya hanya membaptis dengan air, dia membaptis dengan roh kehidupan. Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan luar biasa dari kecil, dari rahim ibu. Juga pada satu ketika dalam hidupnya masa dia penjara, dia katakan, dihantar satu orang, boleh kamu datang, boleh kamu berjumpa dengan Yesus. Adakah kamu yang betul-betul benar-benar, ada kamu yang orang dia yang dihantar, adakah kamu ini Mesias yang dihantar oleh Bapa? Saat dalam hidup dia pun masih ragu-ragu. Saat dalam hidup kita, kenapa orang meninggalkan Yesus? Walaupun pernah menyanyi di sini, walaupun menyembah Tuhan di sini, boleh meninggalkan, sanggup meninggalkan Yesus. Apalagi melihat depan Yesus, melihat depan Yesus pun boleh menyangkal Yesus. Ya, perempuan ini berdepan dengan Yesus, tapi tidak
mengerti siapa ini. 26. Kata Yesus kepadanya, semua baca ini. 1, 2, 3. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amen. Akulah dia. Mesias itulah aku. Apabila Yesus, pernahkah kamu lihat kalau YouTube yang mengatakan, yang menyerang kepercayaan kita, yang mengatakan bahwa kalau betul-betul Yesus adalah Tuhan, carilah ayat yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ada? Pernah tengok YouTube itu? Ada. Nama Didat ada satu, ada lagi yang di Semenanjung itu, yang dari India itu. Siapa nama dia itu? Zakir yang naik itu. Yang naik tuh Pak. Yang naik rumah tuh. Iya. Dia gunakan ini serang kalau Yesus betul, cari ayat dalam Bible di mana mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau Yesus depan mata kita manusia pun memilih untuk tidak percaya Yesus, Yesus muncul depan yang naik itu pun, ikutlah aku, dia tidak akan ikut. Aku, ini firman yang betul-betul yang mengatakan akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Terpulang pada kita untuk percaya Yesus itu Mesias. Kita berhenti di sini. Siapakah Yesus bagi kamu? Adakah Yesus itu yang diceritakan oleh orang, yang diceritakan oleh pastor setiap hari Minggu, Yesus buat ini, Yesus buat itu? Ada kita percaya? Ada kita betul-betul percaya dalam hati kita? Yes, saya percaya. Saya akan lakukan firman-Nya. Saya pasti apa terjadi, saya percaya kepadanya. Walau 1 juta, 1 bilion orang beri saya untuk menyangkal Yesus, saya tetap percaya kepada Yesus. Amen. Amen. Jangan karena cinta, maaf saya kata ini, karena cinta seorang jejaka yang tak berbaik sama ini, sanggup meninggalkan Tuhan. Waduh, sedih hati saya, apalagi Yesus. Banyak seorang perempuan, bukan di Kucing ini, Sibu atau Miri, pemimpin pujian hari Minggu, dan pemimpin ketua muda-mudi, sanggup tinggalkan Yesus, menyangkal Yesus dan masuk karena cinta, ditipu oleh cinta. Berjumpa dengan seorang jejaka yang bukan bukan Kristen. Dia sanggup apa yang selama ini dia kata, aku cinta padamu Yesus. Dia sanggup tinggalkan semua itu karena seorang ini. Sedih saya ini. Sanggup. Kalau Yesus muncul depan dia pun dia akan tolak Yesus. Saya tidak ngerti. Tapi Yesus begitu baik bagi kita semua. Dia beri kita apa? Kebebasan untuk memilih dia. Dia tidak memaksa kita. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Our free will, keinginan hati kita. Dan cerdas seterusnya kan, ini perubahan akan terjadi selepas ini, ayat ini sampai 40. Dari sini hati perempuan ini berubah, dijamah, dia mengenal siapa Yesus secara rohani. Di sana dia berubah, dia tinggalkan, dia ambil air kan, dia tinggalkan apa nama itu, dia punya apa nih, buli ke apa namanya, kontainer yang apakah, dia tinggalkan itu ya, tidak ambil air lagi. Dia beritahu seluruh kampung, ada orang yang kenal siapa aku ini yang berdosa ini, dia kenal, beritahu.
Dia bertobat, seluruh kampung mencari Yesus, bertobat. Amen. Iya. Kita lihat aplikasi sebelum kita aplikasi. Yesus tahu pergumulan kita. Dia hanya tunggu kita untuk membawa masalah kepada Dia. Yesus tahu siapa perempuan itu. Sampai dia beritahu bahwa kamu ada suami 5 orang. Menyedarkan dia, tapi dia masih menyangkal. Tak adalah Yesus. Lepas itu Yesus beritahu dia, kamu ada 5 orang, betul? Itu bukan suamiku. Macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu? Mungkin pasti kau ni Nabi. Akhirnya Yesus katakan, saya lah Mesias. Sama juga Mesias yang menemukan, yang berjumpa dengan perempuan yang berdosa itu. Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan sangat mengasihi perempuan itu, walaupun dia berdosa. Dia mencari kepuasan sini sana, 5 orang belum puas. Dunia ini tidak memberi kita full kepuasan, tahu? Nafsu, memuaskan nafsu kita, memuaskan kausan kita. Yesuslah jawabannya. Amin. Amin. Ya. Yesuslah jawaban kita. Yesus. Orang lain tidak pedulikan perempuan ini, tapi Yesus peduli. Sama dengan kita. Siapapun kamu sebelum ini, Yesus peduli. Yesus tahu siapa kamu. Datang pada Dia. 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkan semua kepada Dia, kekhawatiranmu, karena Dia memperdulikan kamu. Ya, He care for you. Dia memelihara kamu. So apa saja pergumulan kita, anggapkan yang besar dan kecil, datang kepada Yesus. Amin. Baik keuangan, kesehatan, hubungan keluarga, datang kepada Yesus. Jangan tunggu di besar-besar, baik yang mencari kerja atau mencari kerja kecil-kecil, baik dalam pelajaran studi kamu, bawa kepada Tuhan. Cara kepada Dia. Nomor 2, perempuan itu mempunyai 5 suami. Semua benda di dunia ini tidak akan dapat memberi kepuasan kecuali Yesus. Amin. Ya. Mungkin perempuan ini mencari yang ke-6, kita tidak tahu. Tidak puas. Bahkan ada orang yang tidak, saya belum kaya nih, pastor, saya mau milian. Milian sudah ada, bilion, saya mau triliun lagi. Tidak habis-habis dunia ini. Memiliki dunia ini, ya, tidak puas hati, tidak memuaskan. Tapi ada berita baik untuk kita semua pada hari ini. Hanya Yesus dapat memuaskan hidup kita. Amin. Yesus. Ketiga, langkah pertama untuk menerima hidup, langkah pertama untuk menerima hidup keselamatan ialah mengaku kita berdosa. Sebenarnya Yesus tidak mau membongkarkan, memberi hukum Taurat kepada perempuan ini. Perempuan ini masih keras kepala, masih tidak mengaku. Yesus membawa on the surface. Yesus membawa hidup dia, inilah kamu sebenarnya. Lalu dia sedarkan diri dia. Ya. Langkah pertama untuk memberi keselamatan, mengaku kita sudah berdosa. Kedua, terima atau jemput Yesus masuk dalam hati kita. Amin. Saya percaya semua kita sudah terima Yesus. Amin. Amin. Langkah pertama dan kedua. Yang keempat, apabila kita sudah menerima Yesus, kita perlu terus belajar jadi murid Yesus, yang belajar tentang Yesus dan memiliki hubungan intim dengannya. Ya. Bukan seperti perempuan ini, dia tahu cerita tentang Yesus, Mesias, tapi tidak mengenal Yesus. Ya, perempuan ini dia tahu cerita tentang Mesias yang akan datang. Orang tuanya, nenek moyang mereka menyembah di gunung ini, kamu orang menyembah di Yerusalem. Wah, dia tahu semua cerita.
Adakah kita tahu semua cerita dalam Alkitab? Setiap minggu tahu banyak. Tapi satu hal lagi, step khususnya memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Apa maksud ini? Intim ini bukannya satu yang akan mereka pikir bahwa intim ini susah, tahu. Sebenarnya senang. Kita ada mulut, cakap dengan Tuhan setiap hari. Karena yang kecil, terima kasih Yesus. Susah katakan, senangkan katakan terima kasih Yesus every morning, every day, every hours. Betul tak? Senangkan terima kasih Yesus. Terima kasih. Berbicara pada dia, dia tunggu, dia menunggu kamu, dia menunggu kamu. Seperti Yesus menunggu perempuan itu di sumur itu. Yesus menunggu kita semua. Bila anak ini bicara, bila dia mau telepon saya, siapa ada? Ini ada bapak dan mak di sini, ya. Kalau anak kamu belajar senanjung atau college, memang kerinduan, betul tak? Ya. Kamu tunggu saja, ataupun dia call sendiri kan, tidak, dia mau mendengar suara anaknya. Ini ceritanya dengan bapak kita, dia sentiasa menunggu kita. Bila lah anak lima call saya, Bapak di surga tunggu kita semua, amin. Pastor, saya tidak tahu apa mau cakap dengan Tuhan lah. Terima kasih Tuhan, jauh lebih dari cukup, amin. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Terima kasih Yesus untuk nafas. Bersyukurlah, amin. Ya, kalau kamu tanam satu benda bara apa nih, bertanam, bercocok tanam, bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya, banyak hal yang perlu bersyukur. Ada kereta rumah kamu, bersyukur, terima kasih Tuhan atas semuanya, amin. Ya, ini maksudnya hubungan intim. Bicaralah pada Tuhan, bicaralah pada Tuhan. Ya, bukan yang seperti selalu kita dengar berjam-jam sendiri sana, satu tempat yang sunyi-sunyi, tutup rumah. Ya, itu baik. Tapi yang Tuhan mau kita intim sepanjang hari dengan dia, sepanjang hari, dalam kerja kamu, dalam pun driving, dimanapun, amin. Ya. 5. Next. Kita perlu belajar, kita perlu terus belajar tentang apa? Tentang siapa Tuhan sebenarnya. Kita perlu belajar selain daripada datang ke gereja, kita perlu terus belajar. Belajar ini ini kan tidak habis-habis tahu. Kita perlu belajar, terus belajar tentang Yesus. Seorang ini berkata, lebih banyak saya belajar, lebih banyak yang saya tidak tahu. That's true. 2 Petrus 1:3 dalam bahasa Inggris dia kata, has his divine power has given us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by the glory and virtue. Melalui pengenalan akan dia, through the knowledge of him, melalui pengenalan akan dia. Macam mana kita tahu pengenalan ini? Kita harus belajar tentang Yesus, siapa Yesus ini. Ya, itu sebabnya saya selalu mengajak kita untuk sentiasa selalu mendengar khotbah-khotbah yang baik. Ya. Nah, penyembah yang benar ialah mereka yang sudah menerima Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Penyembah yang benar, mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, nomor 6, next. Habis, selesai. Oke, so ini dia untuk kita semua. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mengajar kita, untuk menjadi orang yang pengikut firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, baru kami selesai dengan sabda firman-Mu. Kiranya firman ini mengambil tempat dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus untuk beri kami wahyu tentang firman ini,
Sama seperti perempuan, pada awalnya dia belum mengenal, dia belum mengetahui siapakah Yesus. Dia belum mengenal apakah itu makanan rohani atau minuman rohani itu, air yang hidup itu, sehingga Yesus menyatakan dirinya, sehingga dia mengenal siapakah Yesus itu. Tuhan, itu kerinduan kami supaya kami kenal Yesus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, sehingga supaya kami tahu, supaya apa yang Tuhan sediakan bagi kami, keperluan harian kami, berkat yang sudah diberi pada kami akan tahu semuanya itu, malah hanya melalui Yesus. Itu sebabnya kami akan terus belajar tentang Yesus, mengenai Yesus. Itu kerinduan kami Bapa. Tolong kami Roh Kudus dalam hal ini, dalam nama Yesus. Dan semua kata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke, sebentar kita akan masuk dalam collection kita. Kita sediakan hati kita untuk memberi, karena Tuhan lebih dulu memberi hidupnya bagi kita. Tuhan itu baik. Satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan memberi. Itu pun Tuhan tidak paksa, atau Dia kata beri dengan sukacita. Amin. Kita memberi dengan sukacita. Jumlahnya tidak disebut. Kita beri karena Dia sangat baik pada kita. Dia telah memberkati hidup kita, sebab kita memberi. Oke, ada. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, sebentar kami akan memberi balik apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kami. Banyak berkat, kami kelimpahan, berlimpah-limpah hidup kami Tuhan. Kesehatan baik Tuhan, maka pada hari ini Tuhan, kami mau ambil kesempatan untuk memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Pak Surgawi, karena memberi adalah satu worship, penyembah yang benar juga. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amen. Haleluya. Nah, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Goyang-goyang badan sedikit biar darah jalan lancar, baru tidak mengantuk. Oke, sementara tanggok dijalankan, kita naikkan pujian. Kasih dulu memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buat selalu tertawa. Kau taruhlah Tuhan dalam hati. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hari ini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Ya Allah.
Kau buatku selalu terdapat. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Oke, sila duduk. Nah, sebelum kita doa penutup, ya kita langsung pada berita sidang. Oke, welcome everybody. Ada orang yang semua orang muka baru semua. Oke, mesyuarat majelis gereja selepas minum-minum, ya semua ketua pelayanan, ya DJK sila duduk stay ya. Kita akan meeting ini selama kita tidak buat ini cara fisikal ya. Apa hal yang kita mau bincangkan ya nanti selepas ini. Oke, penghargaan Pastor BM Sarawak minggu depan Ahad 28 dan pengkhidmat undangan ya Pastor Kurno dari GLS. So kita akan mengadakan pot bless bersama dan gereja dia juga diangkut semua. Ada combine ya. Ramai kita minggu depan. So nanti mungkin lepas praktis minggu depan susun ya rapat-rapat sampai sana. Kita ada combine bergabung dengan GLS minggu depan. Oke. Online banking bagi mereka yang tak sempat datang ke gereja ataupun cara banking ini lebih memudahkan kamu, boleh terus bank in. Bagi yang belum lagi masuk grup ya, boleh beri nama kamu pada saya akan masuk dalam grup CLC Country Land ini. Oke, ada lagi?
Oke, itu saja. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita menikmati makanan yang sudah sediakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan pujian syukur karena Kau Tuhan Allah yang baik dan Tuhan yang sentiasa melihara menjaga kami, sentiasa mencukupi kami. Terima kasih Bapa. Doa kami sekiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi Tuhan mengambil tempat dalam hati kami, hidup, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan semua jemaat kami yang tidak sempat datang dimanapun mereka pada ketika ini. Kami doakan kiranya Tuhan mereka juga diberkati, baik apa saja pekerjaan, tugas atau alasan mereka. Tuhan yang temukan mereka dengan kasih-Nya, dan Tuhan biar juga mereka diberkati. Dan kami juga doakan supaya juga mereka memiliki kesempatan untuk sama-sama datang beribadah, memuji bersama, menyembah dan beribadah bersama. Terima kasih Pak Surgawi. Sebentar kami akan menikmati refreshment. Kami syukur atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami serahkan mesyuarat kami selepas ini. Tuhan, kami jemput Engkau hadir ya Roh Kudus untuk melayani kami, supaya kami disatukan dalam meeting ini Tuhan. Dan baik juga untuk yang akan terus pulang rehat hari ini, kiranya Tuhan semua lihat dengan sukacita damai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami doa di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Ya. Oke. Dan minggu depan seperti biasa kita juga akan menjalankan dua tangguh lah. Satu tangguh untuk umum dan keduanya untuk memberkati pastor. Dengan cara saja ini peluangnya kita memberkati pastor kita. Kenapa saya kata demikian? Supaya kita teruskan ini sampai Tuhan datang. Siapa lagi satu hari nanti pastor yang ambil alih, kita juga teruskan ada tradisi ini ya, yang memberkati hamba Tuhan dengan apa cara pun ya. Itu saja. Tuhan memberkati. Amen. Amen.